Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Arif Hidayat terkait dengan menulis artikel untuk lomba. Jadi ini sering ya ada lomba menulis, kemudian kita dituntut untuk membuat artikel. Kemudian di sini akan saya jelaskan beberapa trik atau cara-caranya untuk agar kita bisa berpartisipasi dalam lomba tersebut, kemudian kita bisa menjadi kontestan. Yang pertama, ini adalah tema lomba. Tema lomba ini menjadi acuan penting karena biasanya yang tidak sesuai dengan tema ini akan didiskualifikasi atau tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, kita harus mengacu pada tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi tidak boleh melenceng dari tema yang sudah ada. Kemudian perlu kita ketahui bahwa tema itu bukanlah judul. Jadi tema masih harus kita kembangkan lagi, masih kita gagas lagi, masih kita buat varian lagi, kita perkecil lagi ranahnya yang lebih fokus, lebih singkat. Nah, ini misal ada sebuah pamflet lomba seperti ini. Nah, temanya adalah ketika aku terpuruk. Ini misalkan lomba seperti ini. Nah, ini lombanya sudah lewat. Nah, kemudian kita akan kembangkan. Nah, ini temanya ini kan ketika aku terpuruk. Maka ini bukan judul. Judulnya jangan ini. Kita kembangkan lagi. Nah, ini misalnya kita nyari tentang kisah seorang mahasiswa atau seorang siswa yang ingin kuliah, kemudian penghasilan orang tuanya tidak ada. Nah, karena efek corona ini, dia ingin sekali kuliah, teman-temannya kuliah, dan dia sudah janji pada teman-temannya untuk kuliah. Nah, tapi ada kendala, uang itu tidak ada. Maka si tokoh ini kemudian diserahkan kepada Allah melalui tahajud. Nah, kemudian ada jalan beasiswa. Nah, maka judulnya ini tidak harus ketika aku terpuruk. Judulnya misalnya bisa tahajud yang menyelamatkan. Ini satu contoh mengembangkan tema. Tapi ini belum artikel ya. Ini hanya contoh mengembangkan tema saja. Nah, kemudian ini ada artikel, lomba artikel. Temanya tentang peran pengusaha muda bagi kemajuan negara. Nah, ini sudah agak ilmiah tema ini. Nah, maka yang kita cari adalah kita cari pengusaha muda di sekitar kita yang kita kenal, kemudian kesuksesannya itu luar biasa. Jadi kita telusuri di sekitar kita. Kenapa? Kok kita itu nulis itu tidak ngarang saja? Nulis itu harus berbasis pada realita, harus berdasar pada kenyataan. Nah, maka kita tulis usahanya apa? Oh, ini usaha misalnya ternak ikan. Nah, maka kita cari bagaimana ternak ikannya dia itu bisa sukses. Bagaimana ternak dia itu bisa berhasil dan bisa dikirim sampai Eropa, misalkan sampai luar negeri. Nah, kemudian sistem pemasaran, cara dia memasarkannya bagaimana? Karena banyak orang yang kemudian ternak bagus tapi dia tidak bisa jual. Nah, ini kita tanya. Kemudian bagaimana cara dia menyerap, menggaji orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini sebenarnya ini sudah mengarah pada usaha untuk kemajuan negara, poin terakhir ini, tanpa kita mengatakan memajukan negara. Nah, kemudian langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita mencari data, kita kumpulkan informasinya selengkap mungkin. Nah, yang pertama adalah dengan cara wawancara, tanya ke si pengusaha itu caranya bagaimana, kita buat daftar pertanyaannya. Kemudian ke orang tuanya juga kita tanya, ke si pekerjanya juga kita tanya, ke masyarakatnya juga kita tanya. Kemudian kita amati, kita datang ke lokasinya, kita lihat tempat usahanya, kita catat hal-hal yang penting, kemudian apa saja yang dilakukan. Yang itu tidak akan ditemukan ketika kita hanya tanya saja. Alangkah baiknya ada observasinya. Kemudian yang terakhir adalah studi dokumen.
Studi dokumen ini tidak hanya berdasar dari jurnal-jurnal saja, tapi juga dokumen-dokumen yang ada dalam usaha tersebut, bukti transaksi, pembukuannya, kemudian hal-hal yang lain, catatan-catatan yang lainnya. Ini studi dokumen. Nah, ditambah nanti dokumen-dokumen yang berasal dari jurnal, buku-buku untuk mendukung memperkaya referensi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap penulisannya. Tahap penulisannya kita sistematikanya mengacu pada sistematika yang sudah ditetapkan oleh panitia, termasuk margin tepinya, kemudian fontnya, urutannya, polanya itu mengikuti yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian kita tulis itu diperkuat dengan sumber-sumber yang mendukung. Semakin lengkap sumbernya semakin bagus. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami, jelas, dan tidak membingungkan. Jadi tidak usah kita nulis satu paragraf itu satu kalimat untuk memperpanjang. Jangan menargetkan tulisan itu harus panjang, tapi tulisan itu adalah tulisan yang menceritakan dan selesai. Nah, ini filosofi saya, tulisan yang baik itu tulisan yang lengkap, yang memberikan informasi kepada pembaca. Nah, itu sementara untuk tahap penulisannya. Kemudian untuk kriteria cara penulisannya di slide yang lain lagi. Terima kasih.